Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Yudi selaku pengampu mata kuliah Teknik Green Building lanjut serta rekan-rekan sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Dede Heri, NIM F45012410013. Akan mempresentasikan hasil penilaian Green Shift Homes yang telah ditugaskan oleh Pak Yudi beberapa pekan lalu. Baik, selanjutnya sebelum ke penilaian langsung, beberapa kriteria kelayakan pada rumah yang ditinjau, adapun beberapa diantaranya yaitu terkait luas bangunan yang mana kurang atau sama dengan 4 lantai, sehingga tidak termasuk basement. Di sini pun tidak termasuk basement maupun semi basement, dengan minimum 70% dari luas lantai bangunan rumah berfungsi sebagai hunian. Lalu ada minimum dihuni oleh satu orang secara kontinu sebagai penghuni tetap, lalu memiliki dokumen IMB atau dokumen resmi lainnya, tidak mengalami perubahan fungsi selama 3 tahun, memenuhi struktur persyaratan dan transparansi data. Berikut merupakan kondisi rumah pertama yang dinilai, yaitu berlokasi di Perumahan Trubus nomor 68 Cibarusah, Bekasi, di mana dari penilaian kelayakan rumah tersebut merupakan rumah 2 lantai dihuni oleh 4 orang, yaitu 4 orang dewasa, dan statusnya sudah SHM. Fungsinya selama 3 tahun tetap menjadi hunian dan sebagai rumah pribadi. Lalu untuk rumah kedua, lokasinya di Kampung Cipecang, Cilengsi, Bogor, di mana ini merupakan rumah dengan 1 lantai dihuni oleh 3 orang, di mana ketiganya merupakan orang dewasa, juga sudah SHM. Fungsinya tidak berubah selama 3 tahun, yaitu sebagai rumah hunian dan rumah pribadi. Rumah ketiga juga berlokasi sama, yaitu di Kampung Cipecang, Cilengsi, Bogor. Rumah dengan 1 lantai dihuni 3 orang, di mana 2 diantaranya orang dewasa, 1 lainnya adalah anak di bawah usia 18 tahun, sudah SHM. Lalu fungsinya tidak berubah selama 3 tahun sebagai rumah hunian, statusnya sebagai rumah pribadi. Lalu rumah keempat, lokasi di Perumahan ABC, Ambarbumi Cikarang, Cibarusah, Bekasi. Kondisi rumah merupakan rumah dengan 1 lantai dihuni oleh 1 orang dewasa. Statusnya IMB atau terpusat satu perumahan atau kompleks one gate system. Fungsinya selama 3 tahun tetap menjadi hunian dan menjadi rumah pribadi. Lalu yang terakhir merupakan rumah kelima, lokasinya sama, bersebelahan dengan lokasi yang keempat, yaitu di Perumahan Ambarbumi Cikarang, Cibarusah, Bekasi. Rumahnya sama, hanya huniannya dihuni oleh 3 orang, yaitu 3 orang dewasa. Baik, selanjutnya masuk ke penilaian kategori pertama, yaitu ASD atau Appropriate Site Development, di mana pada kategori ini memiliki 6 penilaian dengan 2 syarat atau total menjadi 8 dengan jumlah poin 13. Baik, lanjut ke hasil penilaiannya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kategori pertama ini memiliki 2 prasyarat, yaitu yang pertama, mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Dan yang kedua yaitu memiliki koefisien dasar hijau KDH sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata ruang daerah setempat. Dari 2 tolak ukur tersebut, kelima rumah yang dinilai ini memenuhi persyaratan, sehingga diperbolehkan untuk dilanjutkan dalam penilaian kategori 1 ASD. Untuk kategori ASD, pada ASD pertama terdapat 3 penilaian, yaitu ada 1A atau 1B, 2, dan 3. Untuk rumah kedua memenuhi penilaian 1A, di mana lahan kosong melebihi 50% dari luas tanah di belakang rumah yang dimanfaatkan sebagai ladang atau kebun. Sedangkan untuk 1B
Yang memenuhi penilaian hanya rumah 4 dan 5. Pada rumah 1 dan 3 tidak mendapatkan skor di penilaian pertama ini. Lalu untuk penilaian kedua atau nomor 2, seluruhnya memenuhi penilaian, di mana terdapat tanaman yang ditanam di pekarangan atau di pekarangan rumah menggunakan tanaman dari penjual lokal atau dari lokasi terdekat. Sedangkan pada poin ketiga, seluruhnya tidak mendapatkan penilaian. Lalu masuk ke ASD 2, di mana terdapat satu penilaian, penilaian 1 A atau B, dan seluruh lokasi rumah, baik rumah 1 sampai rumah 5, memenuhi penilaian dari 1B dengan poin 1, karena lokasi rumah dikelilingi jaringan jalan yang strategis. Lalu untuk ASD ketiga, sama halnya dengan ASD kedua, memiliki satu penilaian. Di sini berlaku 1A atau 1B, dan seluruh rumah yang dinilai memenuhi penilaian 1A karena fasilitas umum yang dekat dari lokasi rumah, yakni seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, perbelanjaan, dan restoran, itu ada, dan lebih dari 10 jenis fasilitas. Selanjutnya untuk ASD keempat, di sini terdapat 5 penilaian. Pada penilaian yang pertama, ASD 4 ini terkait pengendalian hama. Di penilaian yang pertama, adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. 3 rumah diantaranya, yaitu rumah 1, 2, dan 3, memenuhi penilaian karena menggunakan kasa nyamuk di ventilasi udaranya sebagai bentuk upaya penanggulangan nyamuk. Lalu pada penilaian kedua, hanya rumah 1, yaitu terkait upaya desain rumah untuk penanggulangan tikus, yaitu dengan pemasangan jaring pada pipa aliran air hujan dan saluran. Sedangkan pada penilaian ketiga dan keempat, dari 5 rumah tersebut tidak mendapatkan penilaian. Lalu di penilaian kelima, adanya upaya manajemen penanggulangan rayap. 3 rumah, yaitu rumah 1, 2, dan 3, mendapatkan poin 1 atau skor 1 karena membersihkan dan menjemur serta memberikan obat anti rayap pada perabot rumah yang bermaterial kayu. Selanjutnya, untuk ASD 5 terdapat satu penilaian 1A atau 1B, dan seluruh rumah yang dinilai memenuhi penilaian pada 1B, yaitu terdapat banyak sekali akses untuk menuju rute angkutan umum, baik halte dan lokasi rumah dekat dengan jalan utama. Untuk ASD ke-6, pada penilaian yang pertama terdapat talang air, di sini sebagai penanganan limpasan air hujan. Itu terdapat di seluruh rumah atau rumah 1 sampai 5, dengan masing-masing mendapatkan skor 1. Lalu untuk penilaian kedua, adanya penanganan limpasan. Upaya yang dilakukan yaitu berupa pembuatan pipa dan saluran yang dialirkan ke drainase perumahan. Ini hanya rumah 1 yang memenuhi penilaian tersebut, sedangkan 4 lainnya tidak mendapatkan penilaian pada ASD 6 nomor 2. Selanjutnya untuk kategori 2, yaitu EEC atau efisiensi dan konservasi energi, terdapat 2 prasyarat dan 6 kredit serta 1 bonusnya, dengan jumlah penilaian 15 serta 2 bonus. Di sini selanjutnya, seluruh lokasi rumah, baik rumah 1, 2, 3, 4, maupun 5, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik terkait adanya meteran listrik dari listrik jaringan dan listrik swadaya, serta menunjukkan adanya analisis desain pasif yang dilakukan dengan pencahayaan alami yang masuk ke rumah serta aliran udara melalui ventilasi yang cukup. Ini seluruhnya
memenuhi prasyarat sehingga dapat dinilai pada kategori 2 EEC ini. Untuk EEC yang pertama, terdapat 2 penilaian. Pada penilaian pertama, seluruhnya tidak mendapatkan penilaian. Sedangkan untuk poin nomor 2, ada seluruh rumah atau seluruh lokasi, baik rumah 1, 2, 3, 4, dan 5, telah melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah, dengan masing-masing mendapatkan 1 skor. Ini pada implementasinya dilakukan perhitungan konsumsi listrik setiap bulannya oleh PLN. Sedangkan pada EEC 2 terdapat 4 penilaian, di mana pada penilaian 1, 2, dan 3 seluruh lokasi rumah tidak mendapatkan penilaian atau tidak memenuhi penilaian, sehingga tidak mendapatkan skor, hanya mendapatkan skor pada nomor 4, yaitu terkait adanya penggunaan fitur otomatis seperti sensor gerak. Itu pun hanya ada di rumah 1, yang mana terdapat lampu otomatis menyala di toilet rumah atau penggunaan sensor gerak. Sedangkan pada rumah lainnya tidak terdapat sensor tersebut atau fitur otomatis. Lalu untuk EEC 3 terdapat 1 penilaian, bisa dilakukan penilaian 1A atau 1B. Untuk 1A sendiri hanya rumah 2, 4, dan 5 yang mendapatkan skor 2 karena memiliki suhu rata-rata 25 sampai 26 Celcius. Sedangkan rumah 1 dan 3 ini menggunakan AC di ruang tertentu. Jadi masuk ke kategori yang 1B, hanya menggunakan AC maksimum 50% dari total ruang lantai. Selanjutnya ke EEC 4 terdapat 2 penilaian, baik pada nomor 1 dan 2, seluruhnya mendapatkan poin dengan masing-masing 2 skor. Yang pertama, upaya untuk desain atau penggunaan bahan bangunan, di mana seluruh rumah atau 5 rumah yang dinilai menggunakan glass wall atau atap spandek pasir dan atau atap tanah liat. Karena sebagian ada yang menggunakan tanah liat, ada juga yang spandek pasir. Lalu untuk nomor 2-nya, upaya desain atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas. Pada penilaian ini seluruhnya mendapatkan skor 2 karena adanya lantai pada rumah menggunakan material keramik. Jadi sedikit banyaknya bisa menyerap panas dan menjadikan lantai tersebut memiliki temperatur yang cukup sejuk. Untuk EEC kelima terdapat 1 penilaian, bisa berlaku 1A atau 1B, dan seluruhnya tidak mendapatkan penilaian atau tidak adanya upaya untuk menggunakan peralatan listrik pada rumah yang berhemat energi, ini tidak dinilai. Lalu EEC ke-6 juga sama, tidak ada penilaian. Masuk ke kategori 3, yaitu water konservasi atau konservasi air, di mana di sini tidak ada prasyarat dengan kredit 5 poin penilaian, dan tidak ada bonus atau total penilaian dengan skor 13 poin. Pada kategori 3 WAC ini atau water conservation, baik pada WAC 1, WAC 2 ini tidak ada penilaian. Begitupun dengan WAC 3 juga tidak ada penilaian, dan berlaku penilaian pada WAC 4, yaitu pada rumah 1 dan 2. Itu pun pada nomor 2 karena memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman dengan menampung sebagian air hujan. Adanya upaya untuk penyiraman tanaman menggunakan air hujan. Lalu untuk WAC 5 masing-masing mendapatkan 1 skor, yaitu pada penilaian 2B
karena seluruhnya di 5 rumah yang dinilai menggunakan split tank dan terdapat split tank pada rumah masing-masing rumah. Selanjutnya kategori 4 yaitu MRC, Material Resource and Cycle. Di sini terdapat 1 prasyarat, 8 penilaian, dan total skor 11 poin. Untuk prasyarat sendiri pada rumah 1 dan 3 ini menggunakan AC, sehingga saya anggap tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang memenuhi persyaratan pada penilaian kategori 4 MRC ini hanya rumah 2, 4, dan 5. Karena tidak memiliki atau tidak menggunakan AC pada rumah. Karena tidak menggunakan AC pada rumah 2, 4, dan 5, secara langsung mendapatkan poin atau skor pada MRC pertama. Lalu untuk penilaian pada MRC kedua, hanya rumah 2 yang mendapatkan skor 1, selebihnya tidak ada ya, karena rumah 1 dan 3 tidak memenuhi persyaratan dan 4-nya tidak mendapatkan penilaian. Rumah 2 mendapatkan penilaian skor 1 karena material adanya upaya menggunakan material bekas. Material bekas di sini seperti botol dan wadah dibuat pot tanaman. Lalu untuk MRC 3 dan 4 seluruhnya tidak ada penilaian. Pada penilaian MRC 6 di sini MRC 5 ya. MRC 5 di sini hanya rumah 2 yang mendapatkan skor 1, sedangkan pada rumah lainnya tidak ada penilaian. Upaya yang telah dilakukan pada rumah 2 ini karena penggunaan bahan kayu yang dibeli di toko material resmi. Lalu untuk MRC 6 di sini tidak ada penilaian pada rumah 1, 2, 3, 4 maupun 5. Kalau MRC 7 pada nomor pertama yaitu penggunaan seluruh material yang lokasi asal bahan bakunya itu atau pabriknya berada dalam radius 1000 km dari lokasi proyek. Jadi untuk rumah 2 ini menggunakan material yang seluruhnya tidak lebih dari 1000 km dari lokasi pembangunan rumahnya. Lalu untuk nomor 2 pada rumah yang memiliki atau memenuhi persyaratan yaitu rumah 2, 4, dan 5 seluruhnya mendapatkan skor poin 1 karena semua material pembangunan rumah dapat dipastikan berasal dari dalam wilayah NKRI atau dalam negeri. Lalu untuk MRC 8 tidak ada penilaian baik pada rumah 1, 2, 3, 4 maupun 5. Pada kategori 5 IHC atau Indoor Health and Comfort, di sini terdapat 1 prasyarat dan 6 penilaian dengan bobot total mencapai 13 poin atau 13 skor. Selanjutnya pada prasyarat ini seluruhnya memenuhi persyaratan karena tidak ada yang memakai asbes. Pada rumah pertama menggunakan spandek pasir baja ringan, rumah 2 genteng tanah liat, sebagian baja ringan dan sebagian ada penggunaan kayu. Lalu untuk rumah 3 spandek pasir baja ringan, rumah 4 juga demikian, begitupun dengan rumah 5. Pada IHC 1 hanya rumah 2 yang mendapatkan skor dengan 2 poin, yaitu pada penilaian 2A karena hampir dari setiap ruangan terdapat ventilasi. Lalu untuk nomor 3 pada IHC 1 seluruhnya mendapatkan skor poin 1 karena memiliki kamar mandi yang terdapat pada rumah dengan sirkulasi udara yang baik dengan memasang exhaust fan atau ventilasi mekanis. Pada nomor 4 hanya rumah 1 dan 2 yang mendapatkan skor
skor poin 1 karena adanya upaya bagian dapur dalam rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, yakni berupa bukan pintu belakang dan juga pemasangan ventilasi silang. Sedangkan untuk IHC kedua terkait pencahayaan alami, hanya rumah 1, 2, dan 3 yang mendapatkan skor 2 karena banyaknya bukaan berupa jendela, ventilasi, pintu utama, pintu samping, dan pintu belakang yang membuat setidaknya 50% luasan rumah dapat menggunakan pencahayaan alami dari sinar matahari. Sedangkan rumah 4 dan 5 tidak memenuhi hal tersebut. Untuk IHC 3 seluruhnya mendapatkan skor poin 1 karena adanya penggunaan lampu pada rumah dengan tingkat pencahayaan yang hemat energi dan low watt, tetapi masih memenuhi kebutuhan kenyamanan visual para penghuni. Untuk IHC 4 terkait upaya minimalisasi sumber polutan, ini tidak ada penilaian di kelima rumah. Lalu pada IHC 5 terkait tingkat kebisingan, seluruhnya mendapatkan skor poin 1 karena tingkat kebisingan pada ruang tidur dan ruang keluarga masih memenuhi tingkat kebisingan kemungkinan yang tercantum pada SNI, yakni masih di bawah nilai ambang batas sebesar 55 dBA. Lalu untuk IHC ke-6 seluruhnya juga mendapatkan skor poin 1 sebagai upaya kenyamanan spasial karena luasan ruangan pada bangunan rumah dibagi dengan jumlah penghuni masih lebih dari 9 meter persegi per orang. Memasuki kategori yang terakhir yaitu kategori 6 terkait BEM atau Building Environment Management. Di sini terdapat 1 prasyarat, 7 penilaian dan 1 bonus dengan bobot skor 12 poin. Pada kategori ini hanya rumah 1 yang memenuhi prasyarat karena telah melakukan dasar pengolahan sampah berupa pemilahan sampah organik untuk kompos tanaman, sedangkan anorganik dibuang ke tempat sampah perumahan. Sedangkan untuk 4 rumah lainnya ini tidak memenuhi prasyarat atau tidak melakukan hal tersebut. Karena yang memenuhi prasyarat hanya rumah 1, jadi di sini yang mendapatkan penilaian hanya dilakukan di rumah 1. Untuk rumah 2, 3, 4, dan 5 sepenuhnya tidak mendapatkan poin atau skor pada kategori 6. Untuk BM1 di sini tidak ada penilaian, BM2 juga demikian. Namun pada BM3 rumah 1 mendapatkan 1 skor poin 1, yaitu sebagai pada penilaian aktivitas ramah lingkungan karena telah mengikuti kegiatan kepedulian lingkungan dengan penanaman pohon di sekitar perumahan dan kegiatan kerja bakti. Jadi pada rumah 1 ini di pemukimannya lebih aktif terkait kerja bakti maupun peduli lingkungan. Untuk penilaian BM4 terkait pengolahan sampah, di sini rumah 1 mendapatkan 1 poin karena telah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, di mana organik dibuat kompos untuk tanaman, sedangkan anorganik dibuang ke tempat sampah perumahan. Untuk penilaian pada BM5 dan BM6 maupun BM7 atau bonus itu tidak ada penilaian atau tidak memenuhi penilaian. Demikian mungkin untuk penilaian dari 6 kategori. Berikut merupakan hasil rekapitulasi penilaian yang telah dilakukan di 5 rumah, di mana rumah 1 dengan total penilaian mencapai 27 dengan ASD 10, EC 7, WAC 2, dan seterusnya. Lalu rumah 2 mencapai penilaian yang cukup tinggi, bahkan menjadi yang lebih paling tinggi dibandingkan 4 rumah lainnya, yaitu mencapai 32 poin, rumah 3 21 poin, dan rumah 4 dan rumah 5 mencapai 20 poin.
Demikian mungkin yang bisa saya jabarkan terkait penilaian atau hasil penilaian Greenship Homes yang telah saya lakukan di 5 rumah yang saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.